Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, an-nadim, astagfirullah, an-nadim, astagfirullah. 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 Astagfirullah, an-nadim, astagfirullah, an-nadim, astagfirullah, an-nadim, astagfirullah. Astagfirullah, an-nadim, astagfirullah, an-nadim, astagfirullah. Astagfirullah, an-nadim, astagfirullah, an-nadim, astagfirullah, an-nadim, astagfirullah. Astagfirullah, an-nadim, astagfirullah, an-nadim, astagfirullah. Astagfirullah, an-nadim, astagfirullah, an-nadim, astagfirullah, an-nadim, astagfirullah. Astagfirullah, an-nadim, astagfirullah, an-nadim, astagfirullah. Astagfirullah, an-nadim, astagfirullah, an-nadim, astagfirullah, an-nadim, astagfirullah. Astagfirullah, an-nadim, astagfirullah, an-nadim, astagfirullah. Astagfirullah, an-nadim, astagfirullah, an-nadim, astagfirullah, an-nadim, astagfirullah. Astagfirullah, an-nadim, astagfirullah, an-nadim, astagfirullah. Astaghfirullah, an-nadim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Nasaihud Diniyah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada detik ini, pada malam ini masih dikaruniai Allah kesehatan zahir lan batin sehingga kita bisa hadir di sini majelis, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Khamis yang lalu kita berbicara tentang tanda-tanda seseorang yang disebut as-shadiqin. Antara lain liyastaghsil minal a'malis sholihah. Orang yang disebut as-shadiqin itu antara lain tandanya orang itu memperbanyak amal soleh dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Abu Syamiran fiha, semangat untuk melakukan satu ibadah.
Kemudian wa mujaniban lima yasghulu anha min umuri dunia. Yang nomor 2, menjauhi sibuk duniawi tapi melupakan ukhrawi. Maka dari itu kita lanjutkan keterangan dari kitab Nasaihud Diniyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahu wa in kana mutakassilan anha wa musawwiwan fiha a'lil a'malis shalihah fa huwa minal kadhibin. Tadi berbicara tentang as-shadiqin, orang-orang yang benar di sisi Allah, baik ucapannya, perbuatannya maupun hatinya. Kemudian berikutnya tanda-tanda orang yang al-kadzibin, yaitu mutakassilan anha, yaitu dia punya amalan yang pemalas, mutakassilan, malas untuk melakukan amal soleh. Kemudian berikutnya wa musawwiyan fiyah, menunda-nunda amal soleh. Itu termasuk orang-orang yang kadzibin. Pertama, malas. Jadi malas itu apa Pak? Kalau malas itu? Malas itu apa? Pak Amirin, malas? Tidak mau berbuat sesuatu. Jadi malas ini penyakit ya, yang ada di dalam diri kita. Makanya ada sebuah doa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara lain, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, ya, dari tadi pemalas. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang malas. Malas ini kan penyakit yang ada di dalam diri kita, yang ada kaitannya dengan nafsu amarah. Kata jamaah sholat, malas. Mau meningkatkan membaca Al-Quran, malas. Bangun malam, malas. Memperbanyak zikir, malas. Nah, ini adalah salah satu dari apa? Salah satu dari sifat nafsu amarah. Ya, nafsu amarah, nafsu setiap detik, setiap saat untuk memotivasi seseorang itu untuk berbuat yang tidak baik, antara lain malas saja. Kalau sudah ada pemalas di dalam diri kita, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi kalau diri kita malas? Malas ibadah, malas untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar, malas untuk menjadikan diri kita ini maju. Makanya harus apa? Diperangi. Jangan sampai diri kita itu punya pemalas. Makanya Rasulullah mengajari, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Berlindung dari sifat yang lemah. Ajzi lemah, lemah fisik, lemah secara finansial, lemah secara
ilmu, wal kasali, dan pemalas. Ya. Kalau kita malas, tidak punya cita-cita, tidak punya harapan, tidak punya apa? Tidak punya peningkatan amal. Manggana yaumu khairan min amsi wa huwa rabihun. Padahal Allah Nabi memotivasi. Manggana yaumu khairan min amsi wa huwa rabihun. Barang siapa hari ini lebih baik dari orang yang beruntung. Manggana yaumu Manggana yaumu misla amsi. Sama, tidak ada peningkatan maghbunun. Manggana yaumu syarrun min amsi. Hari ini lebih jelek dari kemarin, mal'unun, terlarang. Jadi memotivasi setiap detik, setiap saat kita ini harus berbuat kebaikan. Faida faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah kita melakukan satu tugas untuk melakukan satu ibadah, bersiap-siap lagi untuk meningkatkan satu amal. Ya, malas tidak boleh. Ketika seseorang itu punya sifat malas, apa yang terjadi? Kerugian. Padahal i'mal li dunya ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beribadahlah, i'mal li dunya. Beribadahlah, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Seakan-akan ketika kita bekerja, seakan-akan kita ini hidup selama-lamanya. Sehingga apa? Sehingga kita termotivasi semangat. Ya, karena bekerja itu adalah sebagai media untuk beribadah, media untuk bertemu Allah, media untuk memberikan satu sarana dan prasarana untuk diri kita. I'mal li dunyaka annaka ta'ishu abada. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Ya. Kalau kita hidup seakan-akan kita hidup selamanya, semangat. Ya. Kita bekerja semangat. Karena kita hidup di dunia tidak terlepas dengan kebutuhan duniawi. Kita sholat butuh menutup aurat, butuh baju, butuh kelengkapan sholat. Itu dari mana? Uangnya itu dari mana? Bekerja. Kalau kita tidak bekerja, tidak mendapatkan uang. Sehingga diharapkan dimotivasi di dalam hadis itu atau di dalam tadi kita harus i'mal li dunya ka'annaka ta'ishu abada. Seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ketika kamu beribadah, seakan-akan besok mati. Misalnya Pak Ikhwan sholat maghrib, ya toh, seakan-akan besok ini waktunya tidak ada. Ya toh, karena sudah divonis oleh seorang dokter, ada sebuah penyakit yang tidak lama lagi, beberapa jam akan meninggal. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah bagaimana kita berbuat baik. Ya, bagaimana kita berbuat baik dari kesempatan yang sedikit ini, ya, kita berbuat baik. Ada dua penyesalan yang dialami oleh seseorang ketika mau meninggal. Ya, idza jaa ajalhum la yastaghfiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Ketika ajal mau dijemput oleh malaikat Israil, dia menyesal. Berilah kesempatan 1 detik, berilah kesempatan 10 menit.
Berilah kesempatan 10 jam, 1 jam untuk berbuat kebaikan. Tapi tidak ada. Tapi tidak bisa. Kematian dimanapun sesuai dengan ketentuan Allah. Di rumah, di perjalanan, di tempat manapun dijemput oleh malaikat Isra. Nah, ketika itu karena bekalnya itu adalah minim, bekalnya tidak ada, bekalnya kurang, pesimis, takut, akhirnya dia berangan-angan umurnya itu adalah supaya bertambah. Nah, berangan-angan umur bertambah itu tidak bisa, sudah ketentuan Allah. Akhirnya dia menyesal. Nah, penyesalan yang seperti itu tidak ada gunanya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Diundur tidak bisa, diajukan tidak bisa, sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau sudah ditentukan, apa yang terjadi? Ketika bekalnya belum ada, ketika bekalnya itu belum optimal, kesalahannya masih banyak, belum minta maaf, tobat kepada Allah, tobat kepada sama manusia, akhirnya penyesalan. Itulah kesedihan bagi seseorang yang dijemput nyawanya belum ada persiapan. Menyesal. Dan penyesalan itu tidak ada gunanya. Kemudian yang berikutnya, penyesalan yang dialami oleh manusia ketika di akhirat nanti. Amal apapun di dunia ini akan dibalas oleh Allah. Amal baik dibayar kebaikan. Amal buruk diberi sanksi oleh Allah. Akhirnya ketika di akhirat dia menyesal. Saya kok tidak berbuat baik. Saya tidak memperbanyak ibadah. Makanya di sini tadi dikatakan malas harus kita perangi. Malas diganti dengan semangat untuk beribadah. Ya, malas diganti untuk semangat beribadah. Itu adalah tanda-tanda al-kadhibi. Kemudian berikutnya wa musawwiyan fiha. Menunda-nunda. Menunda-nunda waktu untuk tobat. Menunda-nunda waktu untuk beribadah. Menunda-nunda waktu untuk meningkatkan dirinya. Ya. Nah, kenapa kok ditunda-tunda? Dia merasa umurnya masih panjang. Padahal umur atau tidak tahu. Atau umurnya diberi Allah usia berapa tahun enggak? Enggak tahu. Usia sekarang 74. Meninggalnya itu usia berapa tahun enggak? Tidak tahu. Ya, tidak tahu. Sehingga apa? Sehingga ketika usia ini tidak tahu kapan terakhirnya, tapi iblis atau nafsu ya toh, mempengaruhi pada seseorang menunda-nunda taubat. Kalau sudah menunda-nunda taubat, mengira usianya sudah panjang, di tengah-tengahnya itu meninggal dunia. Akhirnya yang terjadi apa? Penyesalan. Jadi tanda-tanda orang al-kadzibin, yaitu yang nomor 2 adalah menunda-nunda amal yang baik. Saya nanti kalau sudah tua sholat berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Belum sampai tua meninggal. Wah, nanti kalau saya ini sudah tua saya akan tobat. Tobat kepada Allah, tobat kepada sesama manusia. Belum sampai tua dia meninggal. Menunda-nunda amal yang baik itu adalah apa? Harus kita hindari. Mengapa kok menunda-nunda?
dikiranya usianya masih panjang. Akhirnya apa yang terjadi? Kematian. Nah, kalau sudah kematian itu tidak ada bekalnya, tidak ada persiapannya, akhirnya penyesalan. Jadi tanda-tanda al-kadzibin yang nomor 2 yaitu menunda-nunda tadi. Kemudian berikutnya fiya andil a'mal sholihah fa huwa minal kadzibin al-muta'alliyin, ya toh? Membuat alasan, ya toh? Disuruh tobat alasannya begini, disuruh berbuat baik punya saja alasan, ya toh? Untuk apa? Untuk meningkatkan amal, untuk tobat dan sebagainya itu hanya alasan-alasan saja. Jadi inilah tanda-tanda al-kadzibin yang diterangkan di dalam kitab apa? Nashaidu Diniyah. Jangan sampai kita introspeksi pada diri kita masing-masing, ya toh? Jangan mempunyai sifat pemalas. Pemalas itu kita ganti dengan semangat. Kemudian yang nomor 2, tidak boleh menunda-nunda amal kebaikan. Berarti kita harus apa? Tidak boleh menunda, tapi harus secepatnya untuk melakukan yang terbaik. Kemudian yang nomor 3, tidak boleh punya banyak alasan, ya toh? Kenapa? Dengan banyak alasan itu dia tidak mau meningkatkan satu amal perbuatan. Oke, sekarang tanya jawab. Silakan Pak Ikhwan dulu, silakan. Tanyakan. Gimana? Diulangi pertanyaannya. Beragama Islam. Terus? Jadi orang mengatakan dia Islam, tapi ibadahnya sakarepe dhewe. Kober sholat, tidak sholat. Ya, kan? Orang yang semacam ini adalah orang yang belum sadar diri. Ya, kan? Belum sadar diri, belum mengenal Allah, belum ma'rifatullah. Sehingga apa? Sehingga tidak punya visi misi. Harapannya itu dia kan kepingin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak punya itu. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Karena tidak mengenal Allah. Ya, makanya kan ada 3 hal. Ilmu, amal, istiqomah. Wajib. Ya, wajib menuntut ilmu. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Supaya apa? Supaya sadar diri. Kalau sebagai umat Islam, ya bagaimana mempelajari tauhidnya, mempelajari akhlaknya, mempelajari syariatnya, tasawufnya dan sebagainya. Ya, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Wajib. Ya, bagi orang Islam laki perempuan menuntut ilmu. Sehingga dengan menuntut ilmu itu tahu saya ini siapa. Saya sebagai makhluk. Ada yang kholik. Kholik adalah yang menciptakan. Makhluk adalah yang diciptakan. Saya sebagai seorang hamba. Apa tugasnya seorang hamba? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Jadi orang itu tadi kau bersolat, tidak kau bersolat,
belum sadar diri, tidak punya visi misi dalam rangka untuk mencapai dunia selamat, akhirat selamat. Apa yang dilakukan? At-taubatu min jami'id dzunub. Dulu sudah kita pelajari, ya toh, yang 2 minggu yang lalu Pak Ikhwan tanya apa yang syariat, apa yang disebut dengan torekot, atau apa yang disebut syariat, apa hakikat. Syariat yang pertama at-taubatu min jami'id dzunub, kemudian nomor 2 adalah takwa, nomor 3 apa? Istiqomah. Makanya tingkatan syariat ini bagaimana tobat dulu. Setelah tobat bagaimana bisa mencapai takwa. Setelah takwa bagaimana bisa istiqomah. Oke ya. Oke, monggo Pak Amirin silakan. Ya malas ya. Jadi memang kita tidak boleh kurang informasi. Tadi sudah saya katakan, ya toh, sebagai seorang Islam, ya toh, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Wajib orang yang muslim dan muslimah menuntut ilmu. Kalau sudah menuntut dosa. Sehingga dengan ilmu ini orang mengerti, oh saya ini sebagai hamba Allah, oh saya ini sebagai manusia yang lemah, oh saya ini adalah la haula wala quwata illa billah. Yang ditanyakan oleh Pak Amirin, ya toh, kenapa kok terjadi satu kemalasan ya? Kenapa kok malas? Karena di dalam diri manusia itu ada nafsu amarah, kemudian yang nomor 2 iblis. Jadi manusia ada godaan-godaan, yang pertama nafsu amarah, yang nomor 2 iblis, yang nomor 3 manusia, yang nomor 4 jin, yang nomor 5 lingkungan. Kalau dirinya ini tidak memerangi dirinya sendiri, kalau dirinya itu tidak mendidik dirinya sendiri, pasti dipengaruhi oleh nafsu, dipengaruhi oleh iblis, dipengaruhi oleh manusia, dipengaruhi oleh jin, dipengaruhi oleh situasi. Kalau dirinya itu tidak menyibukkan untuk mendidik dirinya, ya, kalau diri kita itu tidak menyibukkan untuk melakukan satu kebaikan, pasti disibukkan oleh hal yang tidak baik. Tadi kan ujiannya kan banyak. Nafsu ada, yang nomor 2 iblis, yang nomor 3 manusia, nafsu teman yang kurang baik, yang nomor 4 jin, yang nomor 5 situasi lingkungan di mana saja berada. Supaya tidak muncul malas, ya, maka datangilah majelis taklim, you know? Temanlah orang-orang yang soleh solihah, carilah lingkungan yang baik, you know? Malas timbul berangkat dari dirinya sendiri, makanya berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika min ghalabin wa qahri rijal wa a'udzubika minal jubli bukhli wal jubni wa a'udzubika min ghalabin wa qahri rijal. Jadi doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang punya hutang banyak. Orangnya ini lemah,
sedih, galau, ditanya oleh Nabi, ya Nabi, saya punya hutang banyak. Saya takut pada hari ini adalah untuk melunasinya janji, tapi tidak ada uyang-uyang. Akhirnya dia di masjid merenung, ya toh? Artinya dia ketemu dengan Nabi, kemudian diajari doa tadi. Mau saya ajari doa ini supaya kamu terbebas dari hutang, supaya kamu tidak sedih dan sebagainya. Akhirnya doa itu dia dibaca, kemudian dia juga dapat pekerjaan, akhirnya bisa melunasi hutang-hutang, akhirnya tidak sedih. Jadi kemalasan ada pada diri seseorang itu, bahwa malas adalah salah satu ciri tipu daya nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri, harus diperangi. Itu namanya jihadul akbar, jihadul nafs. Perang yang besar, merangi hawa nafsunya sendiri. Ya tadi kemalasannya, tidak semangat, putus asa. Ya toh? Kenapa kok putus asa? Ya karena ya toh, wala tayasu min rauhillah. Jangan berusus asa dari rahmat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Ya toh? Jadi orang yang putus asa itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Ada atau silakan. Ya. Terus tiga tadi, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu wajib kita datangi majelis taklim. Setelah tahu ilmunya ini, amalkan. Setelah diamalkan, terus menerus secara istiqomah. Kenapa kok istiqomah? Wa alla bistaqamu ala tariqati la asqaina ma'an ghadakum. Ketika seseorang itu istiqomah, ada nur. Ya toh? Nur. Istiqomah itu kan terus menerus. Bisa juga disebut dengan wirid. Kalau sudah punya terus menerus yang disebut dengan wirid, maka ada warid. Nah, warid itu apa? Cahaya. Cahaya yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, hatinya diberikan cahaya. Istiqomah. Cahayanya macam-macam. Mungkin cahayanya adalah senang untuk meningkatkan amal ibadah. Mungkin cahayanya selalu bersyukur kepada Allah. Mungkin cahayanya punya rasa takut kepada Allah. Mungkin cahayanya punya sifat loman, berbagi kepada yang lain. Itu, atau mungkin cahayanya ketika sholat beribadah ada rasa nikmat. Ya toh? Ada rasa nikmat, sholatnya nikmat, baca Qur'annya nikmat, zikirnya nikmat. Itu barokah dari istiqomah. Jadi pertama, ya toh, ilmu, kemudian amal, yang nomor 3 istiqomah. Ilmu. Ya. Kenapa kok ilmu? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat, ya toh, seseorang yang punya ilmu. Kemudian yang nomor 2 apa? Beriman, diangkat dengan apa? Dengan berbagai derajat. Oke, ada lagi Pak Ikhwan, silakan. Kenapa? Ya. Misi dan misi kita kan, harapan kita apa sih? Dunia selamat, akhirat selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia sukses, akhirat sukses, jauh dari api neraka. Misi harapan. Itu harapannya semua orang kepingin dunia bahagia, akhirat bahagia, terhindar dari api neraka. Nah, kalau sudah punya visi itu, misinya apa? Usaha untuk mencapai di dunia ini selamat. Usaha untuk mencapai akhirat selamat.
usaha untuk mencapai supaya terhindar dari neraka. Gitu. Itu antara lain visi dan misinya agar seseorang itu dunia selamat, akhirat selamat, terhindar dari apa? Itu berusaha tidak lain dengan adanya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah, tidak ada lain. Oke, Pak Ikhwan, Pak Amirin, kurang satu silakan. Ya, ya. Takdir ini kan urusan hati. Takdir itu kodok. Ya toh? Kita kan takdir ya. Takdir itu kan misalnya Pak Amirin ini takdir yang ada kaitannya dengan takdir kan ada kaitannya dengan ikhtiar. Pak Amirin ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang sehat. Sekarang sehat. Kodoknya 50 tahun sebelum dunia ini ada, kodok ketentuan. Sekarang sehat, namanya takdir. Apa yang disebut dengan yang kaitan dengan takdir? Ada yang namanya takdir mubrom, dan ada yang namanya takdir mu'alak. Tergantung dengan ikhtiar manusia. Takdir urusan hati. Karena amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa bil khairi wa bil qadari khairi wa syarri. Kita yakin itu adalah takdir dari Allah, tapi kita punya diharapkan untuk berusaha zahir batin. Berusaha zahir menghindari lingkungan yang kurang sehat, menghindari teman-teman yang kurang sehat. Kemudian lingkungan zahir. Kemudian berusaha untuk menghadiri majelis taklim supaya punya ilmu. Ikhtiar. Nah, setelah itu, ya toh, karena materi yang disampaikan itu adalah macam-macam, ya toh, akhirnya dengan lingkungan yang baik, dengan ilmu yang disampaikan yang baik, akhirnya mengurangi dari kemalasan. Jadi takdir itu tadi mu'alak, tergantung daripada usaha manusia dan tidak terlepas dengan maunah dan pertolongan Allah. Takdir mubrom sudah dicatat oleh Allah, kematian. Ya, kematian itu sudah dicatat, tetapi bisa dirubah dengan berdoa. Karena semuanya itu adalah hak prerogatif Allah. Dengan doa, maka takdirnya dirubah menjadi yang baik. Yang malas menjadi tidak malas. Karena usahanya optimal dan mendapatkan informasi dan teman-temannya yang baik. Jadi takdir itu urusan keyakinan, tapi tetap kita harus husnudzon dan berikhtiar supaya tidak putus asa. Semua yang dari Allah tidak ada yang tidak baik. Semua dari Allah baik semua. Misalnya Pak Ikhwan kasih sakit, baik untuk Allah supaya apa? Ingat Allah. Sebelum sakit dia biasa, tapi sudah sakit iling Allah. Setelah sembuh maka ingat Allah terus. Itu takdirnya tidak enak, tetapi akhirnya menjadi enak melalui proses seperti itu. Sampun nggih. Makaten mugi-mugi mendapat ilmu yang bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi alamin. Allahumma fiqil aqdarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.